Nah, jadi kalau ditanya status saat ini, kita sudah selesai berdinamika, berdiskursus, berwacana mengenai Wapres, dan sekarang nama itu sudah dipegang atau simpan oleh Pak Anies, dan pada waktunya tentu akan diumumkan. Tentu kita harus beri kesempatan pada calon presiden kita, Pak Anies, untuk mencari momentum menjadi hari baik, sehingga setelah dihitung dengan masak segala sesuatunya, maka akan ketemu untuk disampaikan pada publik. Ini update mengenai dinamika di koalisi. Sekarang ini kami tidak lagi bicara mengenai cawapres, tapi sudah fokus pada apa nih esensi pemilu. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis tidak bayar. Subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Mas Dadang Giliantara, anggota tim 8 dari koalisi perubahan untuk persatuan, dan juga Mas Husain yang baru saja membuka. Pertama, terima kasih teman-teman diundang untuk makan siang tadi ya. Sudah makan belum? Sudah. Nah, kemudian kita ini gunakan waktu untuk bincang-bincang untuk memberikan, dari kami memberikan update beberapa perkembangan yang mungkin teman-teman ingin ketahui. Saya ingin menyampaikan salam dari Pak Anies Baswedan yang siang ini sedang dalam perjalanan ke Jawa Barat. Kali ini Jumpa Pers tidak bersama dengan tim 8 karena kami ingin menyampaikan pesan-pesan dari Pak Anies hubungan dengan berbagai hal. Dan di sebelah saya nanti bisa saling melengkapi Mas Dadang. Seperti yang Anda ketahui, Mas Dadang dan saya adalah wakil dari Pak Anies dalam tim 8 yang sehari-hari diminta untuk terus mengikuti perkembangan dalam interaksi dengan koalisi. Yang pertama, sekedar mengingatkan kembali bahwa kita punya piagam. Sengaja saya bawa ya supaya ingat kembali. Saya akan baca beberapa poin yang mungkin dengan membaca ini sekaligus menjawab berbagai isu yang muncul, berbagai tanda-tanya masyarakat yang muncul di antara kita. Ini piagam ini ditanggali 14 Februari 2023, persis setahun sebelum pemilu. Kenapa tanggal itu? Karena pada tanggal itu sebetulnya kesepakatan mendasar di antara tiga partai telah dicapai, dan kemudian kita bersepakat, baik para anggota koalisi maupun Pak Anies bersepakat, kita beri tanggal 14 Februari, kemudian secara bertahap ditandatangani baik oleh Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, dan juga Pak Ahmad Saiku, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera. Isinya sekedar meningkatkan ingatan. Yang pertama, poin-poin penting adalah bahwa kami Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera telah menyatukan tekad, tujuan, dan langkah perjuangan dengan membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau disingkat KPP. KPP dibentuk sebagai tanggung jawab untuk memastikan kesinambungan pembangunan bangsa. Ini kata kunci penting yang dimulai sejak kemerdekaan. Setiap 5 tahun sekali, rakyat Indonesia berkesempatan untuk menentukan arah pembangunan berikutnya dalam rangka mewujudkan cita-cita pendirian Republik Indonesia, yaitu menuju masyarakat adil dan makmur. KPP menyongsong kesempatan ini dengan mengambil langkah pembaruan berisikan perubahan dan kesinambungan. Jadi ada dua pesan di sana. Pertama, menjaga kesinambungan tapi juga melakukan perbaikan atau perubahan. Poin kedua adalah bahwa kami para anggota koalisi telah mencapai kesepakatan untuk secara bulat menetapkan Saudara Haji Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024-2029. Itu poin penting berikutnya. Poin penting ketiga adalah bahwa kami memberikan mandat penuh kepada calon presiden, yaitu Saudara Anies Baswedan, untuk memilih calon wakil presiden. Ini nanti menjawab bagaimana reviewnya masyarakat itu, siapa wakilnya dan sebagainya. Dan membentuk pasangan. Jadi setelah ketemu calon wakil presiden, membentuk pasangan. Itu diberikan mandat penuh pada Pak Anies yang mampu memenangkan pemilu dengan kriteria sebagai berikut. Kriterianya mungkin juga perlu diingatkan kembali kepada masyarakat. Nomor 1, cawapres yang akan dipilih adalah berkontribusi dalam pemenangan, diwujudkan dalam tingkat elektabilitas yang tinggi, tetapi juga memiliki tingkat kerentanan politik yang rendah. Jadi ini satu, istilahnya dua sisi dari koin ya, dua sisi mata uang. Di satu sisi kita ingin yang memiliki potensi elektabilitas tinggi, tapi juga memiliki kerentanan politik rendah. Yang kedua, calon itu
diharapkan berkontribusi dalam memperkuat dan menjaga stabilitas koalisi. Artinya diharapkan memang datang dari kalangan yang punya kakak dalam koalisi, menyadari bahwa Pak Anies itu backgroundnya bukan partai politik, maka diharapkan wakilnya itu bisa menjadi penyimbang dan juga bisa menjadi perangkai dari koalisi. Apabila nanti terpilih sebagai presiden, maka diperlukan keseimbangan di dalam parlemen dan diharapkan wakilnya juga bisa membantu presiden untuk menjaga itu. Nomor 3, calon itu diharapkan berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan. Ini soal menyelenggarakan pemerintahan efektif, karena itu kemampuan sebagai eksekutif, kemampuan manajerial leadership itu menjadi penting. Yang keempat kriterianya adalah memiliki visi yang sama dengan calon presiden. Artinya dalam setiap isu-isu besar itu punya pandangan, punya cara pandang, punya solusi, punya visi yang selaras. Yang terakhir adalah calon itu harus berkomitmen membangun kebersamaan sebagai unit tunggal. Ini soal chemistry yang mungkin sangat subjektif, diserahkan pada Pak Anies karena beliau sendiri yang tahu bagaimana karakter maupun ciri-ciri atau interest, perilaku, pandangan dari wakilnya tadi. Poin keempat dari Piagam adalah bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, KPP akan menyelenggarakan deklarasi dan mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024-2029. Piagam ini baru pada bulan Februari, sekarang baru bulan Juni, masih cukup waktu. Dan ke depan tentu saja hari-hari yang kita tunggu untuk mencari hari baik untuk pengumuman calon. Nah, yang kelima, kepada calon presiden diberikan keleluasaan untuk untuk berkomunikasi guna membangun kerjasama dengan partai-partai yang kini memiliki kursi di parlemen untuk pada akhirnya dapat memperluas basis dukungan. Jadi di samping seputar Pak Anies diberikan kesempatan atau keleluasaan mencari wakil, tapi juga diberikan kesempatan mencari support tambahan bila memang ada yang mau masuk dalam koalisi. Yang terakhir, telah dibentuk sekretariat perubahan di sini menjadi tempat sekretariat tim ini ditugasi mengkolapi semua pasal-pasal atau item dalam piagam. Itulah saya baru saja mengingatkan kembali isi piagam, karena itu terhadap yang berkembang sekarang sebetulnya kita sangat nyaman dengan perkembangan, karena memang kalau kita lihat urut-urutan itu berlangsung dengan baik. Februari kita tanda tangan piagam, kemudian kalau kita ingat dinamikanya itu pada tanggal 27 Maret kita bertemu di sini untuk memastikan piagam ini diketahui publik. Kemudian kira-kira pada awal sudah mulai ada pengerucutan nama-nama. Pak Sugeng pada tanggal 3 bulan Mei sebulan lalu menyebutkan sudah ada mengerucut jadi 5 nama, ingat ya? Kemudian kurang lebih 3 minggu kemudian pada tanggal 30 pada tanggal 21 Pak Capres juga menyebut nama-nama itu sudah di kantong saya gitu. Itu dalam satu event di PKS kalau tidak salah. Kemudian pada tanggal 30 Mei Pak Sohibul Iman sebagai wakil dari PKS menyebutkan dari 5 sudah menjadi 3 ya. Jadi makin hari makin mengerucut, dan akhirnya pada tanggal 2 beberapa hari lalu wakil dari Nasdem Pak Willy sudah menyatakan sudah ketemu, sudah ada, dan sudah diserahkan pada calon presiden. Nah, jadi kalau ditanya status saat ini, kita sudah selesai berdinamika, berdiskursus, berwacana mengenai wapres, dan sekarang nama itu sudah dipegang atau simpan oleh Pak Anies, dan pada waktunya tentu akan diumumkan. Tentu kita harus beri kesempatan pada calon presiden kita, Pak Anies, untuk mencari momentum, mencari hari baik, sehingga setelah dihitung dengan masak segala sesuatunya, maka akan ketemu untuk disampaikan pada publik. Ini update mengenai dinamika di koalisi. Sekarang ini kami tidak lagi bicara mengenai cawapres, tapi sudah fokus pada apa nih esensi pemilu. Esensi pemilu bagi koalisi perubahan itu adalah pertama sebagai sirkulasi demokrasi, sirkulasi kepemimpinan politik, tapi juga merupakan kesempatan besar bagi perbaikan. Setiap 5 tahun muncul kesempatan untuk menyodorkan tawaran-tawaran yang menjadi solusi bagi masalah-masalah kerakyatan, masalah kebangsaan. Jadi kita melihatnya pemilu adalah festival untuk menghadirkan atau berlomba memberikan solusi. Soal kita apa sekarang misalnya? Kalau mengacu pada oleh-olehnya Pak Anies ketika melakukan tirakat, kan beliau menemukan 3 hal. Nomor 1, ada ketidakpastian dari masyarakat bawah soal kehidupan, soal masa depan, soal hari esok, soal harga-harga produk pertanian, soal pupuk, soal lapangan kerja, soal kemiskinan dan sebagainya. Yang kedua adalah
ada kecemasan, ada ketakutan terhadap hari depan mereka. Ini kita bicara 40% paling bawah. Kalau kita ini insya Allah baik-baik saja. Nah, yang ketiga adalah ada harapan bahwa pemilu ini betul-betul bisa menjadi solusi bagi ketidakpastian, bagi kesulitan dan bagi ketakutan itu. Karena itu apa yang sedang dikerjakan oleh koalisi sekarang adalah terus menggali, terus berdiskusi dengan para pakar, dengan para ahli, para praktisi, para akademisi tentang bagaimana cara menyelesaikan kemiskinan, cara menyelesaikan gap atau ketidakadilan atau ketimpangan. Bagaimana menyediakan rumah bagi generasi muda yang makin hari itu makin tidak terjangkau gitu. Bagaimana menegakkan kembali di bawah hukum. Itu masalah besar yang terus-menerus muncul tapi kita tidak pernah punya konklusi atau solusi bagaimana mengembalikannya. Bagaimana korupsi itu bisa diatasi dan sebagainya. Nah, ini sekarang sedang dalam pembahasan terus-menerus dan pada waktunya solusi ini akan ditawarkan kepada rakyat. Kenapa kepada rakyat? Karena seharusnya pemilu ini bukan milik para elit, tapi milik rakyat. Dan biarkan rakyat memilih siapa-siapa yang mampu menghadirkan gagasan untuk bentuk solusi dari masalah-masalah mereka. Jadi kita ingin tingkatkan pemilu itu lebih dari sekedar angka-angka, lebih dari sekedar angka survei, lebih dari sekedar soal-soal yang berkaitan dengan elektabilitas, tapi tentu saja elektabilitas sudah ada alasannya. Nah, kami sendiri agak prihatin dengan pendangkalan makna pemilu. Seolah-olah hanya sekedar angka survei kemudian itu menjadi segala-galanya, padahal yang ditunggu rakyat adalah solusi apa yang mau kita hadirkan. Ini poin kedua yang ingin disampaikan, yang dipesan oleh Pak Anies. Yang ketiga adalah berkaitan dengan sedikit komentar soal survei. Pasti teman-teman bertanya, nanti boleh didalami. Itu ada yang disebut terus menanjak, terus menurun, atau stagnan dan sebagainya. Itu kita sama-sama. Tapi saya ingin menyampaikan komentar begini. Ini boleh di-quote ya, bilang. Barangkali di seluruh dunia hari ini tidak ada negara yang setiap minggu tuh muncul survei. Seminggu kadang-kadang 2 kali. Terus berlomba-lomba. Dengan segala pertanyaan. Sekarang orang mulai bertanya soal interval survei, karena interval itu juga menunjukkan kualitas dari survei, gitu. Tapi juga metodologi segala macam. Tapi tidak ada negara yang sehebat sekarang mengeluarkan hasil surveinya. Nah, kalau survei muncul tiap 3 hari sekali gitu. Kalau kita ini senang, misalnya senang rendang atau senang gudeg gitu ya. Kalau tiap hari disediakan gudeg itu kira-kira maknanya bagaimana gitu? Nah, saya khawatir kita mengalami inflasi. Inflasi yang sifatnya framing. Dan lama-lama kredibilitas survei itu makin hari makin rendah. Sama seperti kalau kita diberi hidangan makanan yang enak sekalipun, bergizi sekalipun, kalau kita sediakan terlalu banyak, akan mengalami, kalau dalam hukum ekonomi, law of diminishing return. Ada hukum makin hari itu returnnya makin menurun. Kalau obat itu barangkali batas manjurnya makin terbatas karena dosisnya terlalu berlebihan. Jadi saya mengkhawatirkan inflasi survei, tapi juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para sponsor, kepada para donatur survei yang dengan gigih terus-menerus mensponsori survei-survei itu, sehingga kami punya cermin sebenarnya posisi kita di mana gitu. Nah, mudah-mudahan survei-survei yang berdatangan sehari, seminggu 2 kali ini terjaga kualitasnya, dan kami tentu saja koalisi perubahan dan untuk persatuan itu menjadikan survei sebagai cermin untuk menata diri untuk bersiap-siap, dan tentu saja seraya melakukan langkah-langkah lain untuk mengetahui kondisi lapangan. Kan survei ini kan cermin dari kondisi lapangan kurang lebih. Jadi tentu saja kalau riset itu namanya triangulation, harus dilihat dari berbagai sisi dengan berbagai metode. Jadi survei hanya satu metode. Kita juga bicara dengan tokoh masyarakat, bicara dengan result, bicara dengan elemen-elemen profesi, bicara dengan guru, bicara dengan kepala desa. Dan kami merasa lepas dari survei apapun, hasilnya seperti apa, masyarakat itu membutuhkan perbaikan cara mengelola negara. Dan inilah waktunya. Pemilu adalah kesempatan besar untuk menyodorkan solusi, untuk menawarkan ide-ide bagaimana mengatasi berbagai persoalan. Itu mungkin sebagai pengantar. Sementara itu dapat saya sampaikan bahwa koalisi tetap kompak, tetap solid ya. Ada dinamika di sana sini, ada yang mengingatkan segala, tapi itu kami anggap sebagai ungkapan antusiasme dari seluruh anggota koalisi yang itu menjadi pendorong. Tetapi yang jelas tim 8 yang merupakan wakil dari partai-partai
berkomunikasi tanpa halangan, tanpa jeda dari waktu ke waktu, membaca perkembangan dari waktu ke waktu, mengevaluasi keadaan dari waktu ke waktu, dan selalu baik yang terjadi di masing-masing partai politik maupun di antara partai politik selalu kita mendapat update, begitu pun sebaliknya. Jadi alhamdulillah kepercayaan satu sama lain makin kuat, dan ini akan jadi modal terus untuk mengiringi pencapaian tujuan, di mana pada tanggal 14 Februari dimulai dengan Oktober tentu saja Pak Anies dan pasangannya siapapun nanti akan mendaftar ke KPU, kemudian ikut berkompetisi dan mudah-mudahan memenangi pemilu tahun depan.